Saudara Alden Christian Jonea atas pengakuan imannya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya dari sekarang sampai selama-lamanya, dan atas kuasa dari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karya Tuhan membaptiskan Saudara Alden Christian Jonea dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara Christian Immanuel atas pengakuan imannya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya dari sekarang sampai selama-lamanya, dan atas kuasa dari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karya Tuhan membaptiskan Saudara Christian Immanuel dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudari Cendana Permata Immanuel, berdasarkan imanmu di hadapan sidang jemaat dan atas mandat yang diberikan oleh Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karya Tuhan melalui Gembala Sidang hari ini tanggal 25 Desember 2020 di hadapan dan disaksikan seluruh umat dan Gembala Sidang, saya Pendeta Wahyu Rusdianto sebagai Pendeta Pengantar Injil membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa beserta kita sekalian. Kita akan beribadah yang memang harus dilakukan di rumah kita masing-masing. Karyanya tidak akan terhalang karena hal ini. Kiranya kita boleh diberkati dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui pujian yang kita naikkan, melalui persembahan yang kita terus lakukan, perpuluhan yang terus kita haturkan kehadiratnya, juga melalui kebenaran firman Tuhan yang terus kita terima setiap ibadah yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita buka ibadah kita dengan satu kebenaran di dalam Lukas pasal 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sambut dengan nyanyian Hai Mari Berhimpun. Marilah bersama
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tundukkan kepala kita percayakan ibadah kita di dalam kuasa Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, terpujilah namamu kekal selamanya. Menaikkan pujian karena setiap saat tuntunanmu semakin nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mempercayakan ibadah kami pada pagi ini di dalam kuasa-Mu. Kiranya setiap pribadi boleh menikmati hadirat Tuhan melalui pujian yang kami naikkan, melalui persembahan yang kami haturkan, perpuluhan yang kami kembalikan ke hadirat-Mu, juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan buka supaya kami masing-masing mengerti. Mempercayakan di dalam tangan kuasa-Mu, kiranya berkat yang selalu Tuhan curahkan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Silakan Roh Kudus tuntun setiap pribadi, nyatakan kebenaran-Mu, mempercayakan di dalam kuasa-Mu. Terima kasih. Ampuni kesalahan kami dan terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita buka Alkitab kita yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat 13 sampai dengan 23. Saya akan menolong membacakannya. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pujikan Hai Malaikat dari Surga. Hai malaikat dari surga, atas bumi kabarkan, janji Allah sudah nyata, Al-Masih dilahirkan. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Hai gembala yang ibadah, terima kabar yang mulia. Allah serta kita sekarang sudah jadi manusia. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Orang Majus, hai sekarang tinggalkan renunganmu. Lihat bintang terang cemerlang, carilah Raja itu. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Ada beberapa cara untuk menyampaikan persembahan Anda ke gereja. Yang pertama, melalui rekening gereja. BCA nomor 294 077 2012 atas nama Adi Putranto atau Tovan Arvile Yunardo Sowakokone. Yang kedua, bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor gereja bagian dalam jam 9 pagi sampai jam 16 sore. Juga bisa mengumpulkan secara mandiri. Anda kumpulkan di rumah, setelah kebaktian bisa berjalan secara langsung, bertemu, menyampaikannya ke kotak persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan berdoa syafaat bersama Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Kabarkan dari Gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala yang di padang
Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Pertama-tama layaklah kami naikkan segala puji syukur, pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Sehingga kami dapat masuk kepada penghujung tahun 2020 ini. Di minggu terakhir tahun 2020 ini, kami bersyukur bahwa Tuhan nyata-nyata tidak pernah meninggalkan kami. Namun terlebih lagi, berkat pertolongan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Dan kini ketika kami mempersembahkan yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan kami naikkan dengan sukacita sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Kami terus datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami dapat berkontemplasi pada saat ini, melihat kepada kebaikan demi kebaikan-Mu. Melalui doa hari ini kami dapat melihat dan juga mengevaluasi diri. Apa yang telah Engkau lakukan, apa yang telah kami perbuat. Kami merindukan selalu dijagai, selalu dibangunkan, selalu direfresh dan dikuatkan kehidupan kerohanian kami melalui setiap kebangunan rohani yang boleh kami rasakan. Biarlah sepanjang tahun ini kami dapat bersyukur Engkau yang begitu baik mengadakan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami datang kepadamu, kiranya kebaikan-Mu pun nyata bagi bangsa dan negara kami, nyata bagi pemerintahan negeri kami, baik presiden, wakil presiden maupun setiap orang yang Tuhan percayai di dalam pemerintahan, baik yang di pusat, demikian juga yang ada di daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota. Tuhan juga memberikan hikmat-Mu kepada mereka sekalian di dalam menolong pemerintahan di pusat maupun di daerah. Sehingga kebaikan demi kebaikan, kemajuan demi kemajuan dirasakan. Baik kami sebagai bangsa Indonesia maupun juga sebagai penduduk Lampung. Tuhan, kami berdoa dengan penuh kerendahan hati. Mohonkan belas kasih Tuhan. Kami datang di dalam pengampunan atas segala pelanggaran dan kesalahan kami, pengakuan atas segala keterbatasan kami. Kami mohonkan saat ini Engkau memulihkan negeri kami, memulihkan dunia ini, memulihkan kami semuanya atas pandemi yang saat ini terjadi, yaitu karena COVID-19. Tuhan, berbagai usaha, berbagai doa telah kami lakukan. Namun kami percaya dan yakin penuh Tuhan berotoritas atas segala sesuatu, mengizinkan segala sesuatu terjadi sesuai waktu kehendak-Mu. Rencana-Mu yang terbaik nyata bagi seluruh umat Tuhan. Biarlah melalui pandemi ini pun dunia, bangsa kami, orang-orang yang perlu mengenal Engkau Yesus, benar-benar mereka menyadari akan keperluan mereka akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjaga jemaat Tuhan sekalian. Kiranya Tuhan teruskan kasih karunia-Mu bagi jemaat Tuhan GBI Karunia Tuhan, baik bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani di induk, di cabang-cabang, maupun seluruh jemaat Tuhan juga, baik yang induk maupun di cabang-cabang. Kami sekalian mau menaikkan segala puji syukur, mau menaikkan segala pujian kami oleh sebab kasih-Mu yang nyata di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, demikian juga dengan penuh percaya diri kami menghampiri Engkau dengan janji-Mu yang setia akan meneruskan sampai dengan akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah dalam kehidupan jemaat Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Suara malam dan madu nyaring di malam tenang, langit bumi berpadu
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh memasuki Minggu 27 Desember 2020 yang berarti minggu terakhir di tahun 2020. Untuk segala kasih karunia yang Tuhan berikan, Tuhan adakan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2020, patutlah kita mengucap syukur. Berbagai hal telah terjadi, namun apa yang patut kita lakukan adalah tidak lain melihat kepada Dia yang telah memelihara dan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam pembelajaran Kitab Matius, kita memasuki bagian tahun-tahun awal kehidupan Yesus. Sekali lagi, tahun-tahun awal kehidupan Yesus. Ciri-ciri yang mengagumkan dari kitab Injil adalah penulisannya yang cukup ringkas. Terkhusus, bagian mengenai kisah dari kelahiran Yesus dan tahun-tahun awal kehidupan Yesus. Matius mencatat mengenai tahun-tahun awal pelayanan Yesus atau kehidupan Yesus tidak lain adalah dalam 3 bagian yang cukup singkat dia tuliskan berkaitan dengan penyingkiran ke Mesir, pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem, dan kembali dari Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Matius hanya mencatatkan atau menuliskan 3 peristiwa ini bahkan secara singkat dalam satu pasal yang sama? Tentu saja bukan suatu kebetulan, tetapi mari kita mempelajari bahwa melalui catatan Matius ini ada banyak yang bisa kita pelajari berkaitan dengan tahun-tahun awal kehidupan Yesus. Dari 3 kisah itu mari kita melihat satu persatu. Yang pertama dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Dalam 3 ayat ini dicatat mengenai penyingkiran ke Mesir. Diawali ketika Yusuf didatangi oleh malaikat dan menyampaikan kepada dia bahwa untuk mengambil Maria istrinya dan juga Yesus untuk mereka pergi atau menyingkir ke Mesir karena Herodes telah mengancam untuk membunuh bayi Yesus. Nah, dengan demikian baik Yusuf, Maria, dan Yesus harus menepi untuk sementara waktu, menyepi ke Mesir. Di perantauan itulah. Dan kemudian ketika mereka kembali ke Mesir, dari Mesir pun nantinya sebenarnya semuanya itu untuk menggenapi nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya penyingkiran ini walaupun hanya sedikit ayat saja dituliskan di sana, tapi merupakan tipologi dari Yesus. Tipologi adalah peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama sebagai suatu karya Allah, tetapi kemudian yang akhirnya digenapkan di dalam pribadi Yesus di Perjanjian Baru tentunya ya. Jadi kisah-kisah dalam Alkitab cukup banyak tipologi seperti itu. Contoh Nabi Nuh ya, itu juga ada tipologinya dalam diri Yesus mengenai baptisan. Kemudian Yunus di perut ikan, demikian juga itu menggambarkan Yesus di dalam goa atau kuburan tempat dia dimakamkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pun penyingkiran ke Mesir pun menjadi tipologi karena di dalam kitab Hosea sebenarnya semuanya itu sudah dinyatakan dan itu menjadi gambaran mengenai keluarnya Yesus dari Mesir dan nanti kelak kembalinya dari Mesir. Dalam kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama disebutkan demikian. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi orang Israel sendiri juga mengalami pengasingan, penyingkiran ke Mesir. Tetapi ini juga menjadi gambaran bagi Yesus digenapi. Firman yang disampaikan di kitab Hosea, apa yang sudah dinubuatkan, digenapi di dalam diri Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita dapat belajar di sini. Rupanya dari awal Matius menuliskan ini bukanlah kebetulan. Nanti kita akan melihat bahwa dia selalu mengacu kepada kitab para nabi. Apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Tapi mari kita melihat yang kedua,
berkaitan dengan peristiwa yang juga singkat, hanya dalam 3 ayat juga, ayat 16, 17, dan 18, pasal yang kedua dari kitab Matius, yakni pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ini dimulai ketika Herodes menjadi marah. Dia frustrasi karena apa? Rencananya untuk membunuh Yesus tidak berhasil, alias berantakan. Dan ketika dia mengetahui bahwa rencananya menjadi berantakan, maka ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi-bayi di bawah usia 2 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya di Bethlehem, tapi juga disebutkan ya, di sekitar Bethlehem juga. Jadi ini pun merujuk kepada nubuatan para nabi, Yeremia terutama. Karena itu Matius menuliskannya, ini malapetaka, bencana kemanusiaan yang dapat dilihat melalui visi Yeremia, Nabi Allah pada waktu itu. Yakni dalam Yeremia pasal 31 ayat 15, Bapak Ibu Saudara dapat mengecek di sana. Tetapi ini menjadi gambaran masa pengasingan orang Israel ditunjukkan dalam kitab Yeremia penuh dengan ratapan. Gambaran yang penuh dengan ratapan, yaitu tipologi saya katakan tadi. Kesedihan yang dialami oleh mereka. Kini kesedihan itu di dalam masa pembunuhan anak-anak Bethlehem, anak-anak bayi di Bethlehem, itu menjadi suatu ratapan di mana digambarkan tempat Rahel dimakamkan. Ia tidak mau dihuburkan. Jadi ini sebenarnya sudah dipandang sejak di zaman Perjanjian Lama dan digenapi di masa hal kisah seputar kelahiran Yesus. Mari kita melihat peristiwa yang ketiga yang juga ditulis secara singkat di dalam ayat 19 sampai 23 Matius pasal 2, kembali dari Mesir. Nah, ketika Yusuf diarahkan oleh malaikat kembali melalui mimpinya, ditunjukkan kepada mimpinya bahwa dia pertama-tama harus kembali ke Israel. Alasannya jelas sekali karena Herodes sudah mati. Tapi dalam masa itu Yusuf merupanya mengalami kekhawatiran bahwa walaupun dia kembali ke Israel, dia tidak kembali ke Yudea, tetapi dia pergi ke Galilea. Karena di Yudea dikatakan di sana Arkealus, anaknya Herodes, memerintah. Pasti masih ada kekhawatiran, kemungkinan dendam ayah Arkeolus masih bisa saja diteruskan. Tapi malaikat menyuruh dia untuk bisa kembali ke Israel. Karena itu dia tinggal di Nazaret. Nah, dia tinggal di Nazaret ini menggenapi juga sekali lagi nubuatan para nabi di Perjanjian Lama. Sebenarnya cukup banyak di sana, dari Yesaya pasal 11 ayat 1, Yeremia pasal 23 ayat 5, dan juga Zakaria 3 ayat 8, dan pasal 6 ayat 12 ini menggambarkan bahwa mengenai Nazaret, tempat dia besar atau Yesus bertumbuh besar. Karena itu disebutkan dalam Matius, disebutkan bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jelas sekali. Walaupun peristiwa singkat, 3 peristiwa di masa awal kehidupan Yesus. Cukup singkat ditulis, tapi banyak yang bisa kita pelajari di sana. Tetapi yang paling jelas adalah, walaupun singkat, Matius menuliskannya dengan sengaja. Ia mencatatkannya dengan sengaja bahwa apa? Ini untuk menunjukkan bukti-bukti kepada para pembacanya. Karena Matius atau kitab Matius ditulis untuk orang berlatar belakang Yahudi. Jadi orang Yahudi sudah kenal dengan semua peristiwa dalam Perjanjian Lama, nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama yang mengacu kepada Mesias, kepada Yesus. Sehingga ini untuk membuktikan kepada pembacanya orang Yahudi, benar Yesus adalah Mesias seperti yang dijanjikan atau dinubuatkan oleh para nabi, oleh nabi-nabinya orang Yahudi. Kali ini mari kita akan coba untuk menarik pelajaran yang penting dari 3 kisah yang sederhana ini. Pelajaran dari tahun-tahun awal kehidupan Yesus jelas sekali bahwa berkaitan dengan kerajaan atau Raja Herodes, bahwa pemerintahan duniawi ternyata seringkali bertentangan dengan pemerintahan Allah. Di mana hal ini dapat kita lihat dari kehidupan Yesus di periode yang menyertainya. Ketika Herodes di masa awal dia masih bayi, marah dengan kelahiran Yesus, bahkan mengancam untuk membunuh. Kemudian masa perkembangan pelayanan dan kehidupan Yesus juga yang masih di awal pelayanan, ada Herodes Antipas yang memenjarakan dan memenggal kepala Yohanes Pembaptis, orang yang membaptiskan Yesus. Di fase lain kehidupan Yesus pun
para pemimpin agama berkomplot untuk melawan Yesus, mencoba membunuhnya, dan bahkan menutupi kebangkitannya. Lebih jauh lagi, di masa para rasul, para pemimpin agama melarang nama Yesus disiarkan, melarang para rasul untuk berkhotbah atau menceritakan kisah yang ada dalam nama Yesus. Jadi rupanya pertentangan, nama Yesus menjadikan pertentangan khususnya bagi pemerintahan duniawi. Seringkali terjadi demikian. Nah, kita tidak seharusnya terkejut dengan keadaan seperti itu, karena Yesus juga telah mengatakannya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 20. Saya ingin membacakannya untuk kita sebagai penguat kita khususnya di akhir tahun ini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia ini mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi jelas sekali pengingat untuk kita, untuk orang percaya. Ketika Yesus sendiri mengalami persekusi, penganiayaan, ataupun juga perlakuan-perlakuan yang menyudutkan, bahkan sampai kepada membunuh Yesus, Yesus mengingatkan bahwa perkara-perkara demikian dapatlah terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena iblis pasti tidak akan pernah berhenti untuk apa? Menghentikan iman Anda. Segala situasi, bentuk-bentuk kejahatan, bentuk-bentuk penyakit, bentuk-bentuk pelanggaran maupun apapun kejadian peristiwa di dunia bisa dipakai untuk menghentikan iman kita. Ya, ada di belakang segala sesuatu untuk menganiaya Yesus maupun gereja Yesus. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 5. Ia juga bisa menggunakan pemerintah raja-raja untuk melawan anak domba Allah dan juga pengikutnya. Masih dalam kitab Wahyu pasal 17. Bahkan di dalam pasal 20 ayat 7 sampai 9 di kitab Wahyu dikatakan iblis akan terus menerus untuk melaksanakan itu. Menganiaya murid-murid Yesus, coba untuk menghentikan imannya. Tetapi bagi kita orang percaya, kita memegang kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 12 bahwa segala usaha seperti itu akan sia-sia belaka. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar bahwa meskipun situasi, bahkan termasuk pemerintahan duniawi yang seringkali bertentangan dengan maksud hati maupun pemerintahan ilahi, kita sudah diberitahu dan diberi teladan oleh Yesus apa yang harus kita lakukan terhadap iman kita. Pelajaran yang kedua, tentu saja tidak ada yang dapat menghalangi kalau Allah sudah berkehendak. Jika Allah memiliki kehendak, tidak akan bisa menghalangi. Bahkan kalaupun itu harus dimulai dengan sesuatu yang paling rendah. Situasi di Natal pertama adalah situasi yang paling rendah. Tetapi seringkali kita memang merayakannya dengan sukacita karena kelahiran Yesus menjadi awal peristiwa keselamatan dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya itu adalah peristiwa yang sangat rendah, di mana dia harus dilahirkan di kandang, pasti. Kemudian harus menyingkir, kemudian harus mengalami ancaman, mengalami kesulitan demi kesulitan dalam kehidupannya. Namun mulai dari yang paling rendah, yang paling sederhana, yang paling kecil pun, rencana Allah tidak pernah berhenti. Tidak ada yang bisa menggagalkan atau menghalangi rencana Allah. Bahkan, kalau banyak orang pada waktu itu nyinyir atau membenci yang namanya kota Nazaret, sebab di dalam Yohanes 1 ayat 6 dikatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret jadi kota yang dinyinyir oleh banyak orang waktu itu. Nggak ada yang baik dari sana. Tetapi apa yang dinyinyir orang, apa yang dilihat rendah oleh orang lain, ternyata kalau Allah sudah menghendaki, ada bisa timbul sesuatu yang luar biasa dari sana.
Karena itu, situasi keadaan maupun segala sesuatu ada di antara kita atau di sekitar kita semestinya tidak menghalangi untuk kita terus bersemangat meresponi apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa jadi alatnya, kita menjadi apa? Pengantara untuk menjadi berkatnya di masa-masa yang bahkan menurut kita ini paling tidak enak, ini paling sulit, ini paling rendah dalam kehidupan kita. Namun mari kita melihat keteladanan dalam diri Yesus, kerendahan hatinya yang rela, mulai dari yang paling sederhana, menginspirasi kita untuk kita dapat menaruh pikiran yang sama dengan Dia. Sebab di dalam kitab Filipi pasal 2 disampaikan di sana ayat 5-8, Ia semestinya menjadi contoh teladan untuk kita dalam mengosongkan diri, menaruh pikiran yang serupa dengan Dia, sehingga kita dapat melayani, bukan saja melayani Dia, tetapi juga melayani di berbagai bidang area yang dipercayakan kepada kita. Jika pada masa ini, di tahun ini, dengan mudah saudara maupun saya menyerah untuk tidak lagi melayani Tuhan, untuk tidak lagi terlibat dalam bidang-bidang pelayanan, mari kita melihat pikiran Yesus. Di masa paling sulit bagi dirinya, paling sederhana, paling simpel, paling mencekam dalam kehidupannya, Ia siap untuk melakukan semuanya itu, sehingga kehendak Allah, maksud hati Allah, keinginan Allah tercapai. Saya yakinkan, kalaupun kita menjadi menyerah, kita menjadi diam dengan iman kita, Allah akan pakai orang-orang lain untuk tetap bisa menyembah. Kalau mulut kita berhenti untuk menyembah Dia, Ia akan pakai mulut yang lain untuk menyembah Dia. Kalau hati kita tidak siap, jiwa raga kita tidak siap untuk melayani Dia, Ia bisa pakai orang lain untuk melayani dan menyembah Dia. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah dalam kehidupan umatnya. Bahkan jika harus dimulai dari yang paling rendah, yang paling dihina, yang paling tidak sebutkan tidak layak, tidak mutu, tidak berpendidikan atau apapun juga itu, Allah bisa pakai dengan luar biasa, hanya demi kehendaknya supaya terpenuhi dalam kehidupan umat manusia. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 menjadi pengingat kita di bagian akhir ini bahwa karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kerendahan hati ditunjukkan, dicerminkan dalam diri Yesus saatnya kita melihat tahun-tahun awal kehidupan Yesus yang penuh dengan lowly, ya, kerendahan hati. Kita bisa meneladannya itu. Memang, sebagai kesimpulan, apa yang kita ketahui tentang kehidupan di masa-masa awal Yesus tidaklah banyak, cukup ringkas. Tetapi banyak pelajaran yang bisa mengkonfirmasi kita bahwa bukan saja menunjukkan bahwa Ia Mesias karena semuanya ditunjukkan dengan bukti-bukti kitab para nabi atau nubuatan para nabi perjanjian lama, tetapi bagi kita saat ini, kita dapat diyakinkan sebagai orang percaya di tahun-tahun yang segera menjelang, ya, atau mengakhiri tahun ini pun, kita tahu bahwa Dia adalah satu sosok yang dapat menjadi teladan kita dalam kerendahan hati. Namun demikian juga mengingatkan kita untuk tetap kuat dalam iman, karena mungkin saja yang di luar sana akan terus konfrontasi, iblis tidak akan tetap diam untuk melawan imanmu. Tetapi sama seperti Yesus, terus melayani, terus melayani, terus melayani, karena itu yang dimaui Allah. Sehingga walaupun harus dimulai dengan yang paling kecil atau sederhana pun, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah untuk jemaat yang luar biasa ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu tema di tahun depan, di tahun 2021, adalah pelayanan dengan pengorbanan. Ngomong-ngomong, untuk tema 2021 sedikit berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Kalau dalam satu tahun biasanya ada satu tema besar, contoh tahun ini, tahun 2020, temanya adalah tahun perjumpaan umat Allah. Tahun depan ada dua tema, jadi dibagi dalam 2 semester. Yang pertama berkaitan dengan faith comes by hearing, iman timbul dari pendengaran. Tapi kemudian setengah tahun sampai terakhir, kita akan belajar untuk suatu pelayanan yang penuh pengorbanan.
melihat kepada teladan Yesus, sehingga kita dapat melayani Dia melalui semua area atau bidang yang Ia percayakan di gereja ini. Selamat menyongsong akhir tahun, sekaligus ada harapan baru di tahun berikutnya, di mana kita terus berjalan dalam segala situasi, baik itu kerendahan, baik itu kesulitan, baik itu kesederhanaan, untuk kita siap dengan rela berkorban, memberikan yang terbaik pada Allah, karena melihat kepada Yesus sendiri yang telah rela merendahkan hatinya, menaruh pikiran-pikiran yang positif untuk banyak orang dan dapat menjadi juru selamat bagi banyak orang. Marilah menjadi berkat melalui pelajaran tahun-tahun awal kehidupan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Camkanlah lagu yang merdu, camkan malam yang berseru, damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah turut malah bermedar, Yesus anak Al-Rahim, lahirnya di Betlehem. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Kristus junjungan surga, Ia Tuhan selamanya. Lama Ia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah dan insan, layaklah dinobatkan, tinggal serta manusia. Immanuel namanya. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia yang memberikan janjinya. Tuhanmu melindungi engkau dan memberkati engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.